Pemilih Ganjar tidak suka bola. Lelelelelelelelele. Gak bahaya tah. Aduh. Nih ya, saya jujur ya, sebelum saya main TikTok, saya main YouTube, itu ketika saya ya habis check in dari RS. Nah, itu saya tuh mengisi otak saya dengan melihat pertandingan sepak bola. Ya, ketika 99 2000 pun saya udah diperkenalkan sama suami almarhum ya, Pildun sampai begadang ya. Sempat juga punya PS ya, meski saya sendiri itu tidak bisa main PS bola ya, setidaknya bisa menyenangkan anak-anak dan adik saya yang pertama itu suka sekali main PS bola ya. Saya sedikit mengerti banyak dari adik saya, dari suami almarhum, dan ketika saya setelah keluar dari RS, nah itu saya menghibur diri dengan melihat pertandingan sepak bola ya, yang tentunya saya pertama kali tertarik itu pada timnas U17 ya, yang dulu kan bintangnya Bagas dan Bagus Kavi itu ya. Karena apa? Anak-anak umur-umur segitu kan mainnya, skillnya masih kenceng daripada senior ya. Maaf, bukan membandingkan ya. Dari fisik kan juga masih beda ya. Kalau yang senior sudah mampu ya surga dunia. Kalau yang U17 apa U16 dulu yang bintangnya Bagas dan Bagus Kavi itu kan ya lumayan bagus itu ya. Ketika di semifinal menurut saya tuh udah bagus ya. Nggak tahu kelihatannya dulu wasitnya dari Timur Tengah ya. Akhirnya kalah juga. Saya memperhatikan itu ya. Ketika wasitnya dari Timur Tengah, kebanyakan sering gagalnya itu tim kita ya, dari yang senior maupun junior. Nah, saya kan Semarang, otomatis PSIS ya. Meski kalau pengamatan saya ya, meski Pak Ganjar dulu itu gubernur Jateng ya, hubungannya Pak Ganjar sama manajemen PSIS itu agaknya kurang bagus ya, meski Pak Ganjar sudah merenovasi Jatidiri dan juga Stadion Citarum ya. Ya meski yang Stadion Citarum itu agak lama jadinya karena terkena dampak Covid kemarin ya, sempat juga Pak Ganjar dibully sama ya orang yang tidak suka dengan kinerja Pak Ganjar ya. Bangun itu kalau ada uangnya kan cepet, kalau uangnya pas-pasan ya pasti agak terhambat ya. Oke, sekali lagi, jika Anda di posisi Pak Ganjar ketika menolak Pildun kemarin, pasti kalau otaknya waras akan bertindak seperti Pak Ganjar. Di situ ada Permenlu. Saya sering berkoar-koar ya, yang sepak bola yang sekarang lagi terjun ke dunia politik. Di situ ada Permenlu ya. Apa sih panjangannya? Perintah Menteri Luar Negeri apa itu ya. Cari ada. Kemarin sudah aku sematkan di video-video saya, dan kalau di YouTube itu nggak boleh kalau ada video-video orang lain, harus ngobrol seperti ini ya. Yang nggak mudeng pasti akan komen, ngomong opo to mbak, ngomong opo to yu, ora mutu ya. Sekali lagi saya break bentar pada pihak YouTube ya, tolong deh diizinkan dalam video-video itu disisihkan gambar, jangan dibanet atau diblokir ya.
Karena apa? Setiap ngomong gini kalau orangnya otaknya nggak nyampe, ya seolah-olah ya seperti ngomong sendiri ya, yang nggak paham kalau saya omongkan ini pasti tambah nggak paham ya. Di situ ya, kayak lagi Pak Ganjar itu posisi terjepit ya. Di sisi lain menyelamatkan nama presiden ya, di sisi lain ada Permenlu yang sedikit isinya dalam segala lini dalam bentuk apapun ya, Indonesia itu tidak ada hubungan bilateral sama bilateral apa multilateral ya. Intinya Indonesia sama Israel itu tidak ada hubungan sama sekali ya, tidak boleh. Karena di situ ya, mau dalam bentuk surat menyurat maupun dalam bentuk apapun itu tidak bisa ya. Ya sebetulnya tuh kemarin-kemarin tuh posisi yang sulit ya. Kalau apa Pak Joko itu kan meminta Pildun itu diadakan di Indonesia ya. Tapi tidak tahu kalau tim Israel bisa lolos ke Piala Dunia tersebut. Nah, di sisi lain ada itu Permenlu ya. Kalau Israel ini tidak boleh mengibarkan maupun menyanyikan lagu kebangsaannya di negara kita. Itu ada surat Permenlunya apa ya, jangan lupa saya. Itu ya. Ketika itu Pak Ganjar jadi penengah berulang-ulang kali, saya nggak hanya bikin video tentang Permenlu ini 1-2 kali, hampir mungkin 5 kali ya, menjelaskan ya, kalau tanpa ada Permenlunya ini ya seolah-olah saya ngomong seperti ini yang kalian nggak tahu permasalahannya, belum tahu juga isi Permenlunya, ya nggak akan nyampe otaknya ya. Ya semoga paham. Kalau kalian yang tidak suka dengan Pak Ganjar atau mungkin kinerjanya Pak Ganjar ya, ada lagi yang bilang kukubur mimpimu menjadi presiden karena kau sudah mengubur mimpi anak-anak bangsa untuk mengikuti perlombaan sepak bola ya. Ya gak masalah. Ternyata terbukti dengan deadlocknya atau terkuncinya Pak Ganjar di 16,24 ya. Kemarahan kalian bisa terlampiaskan ke Pak Ganjar ya. Itu saya melihat dari segi positifnya ya. Coba deh kalau tidak ada kegagalan Pildun itu, apa kalian bisa tertarik ke dunia politik? Tentunya tidak kan ya. Ya itu kenapa saya juga suka bola, karena dengan kerjasama yang 11 orang ini ya, untuk meraih kemenangan butuh kerjasama. Begitu juga pemerintahan kita dalam menuju era kemakmuran dan sejahtera butuh kerjasama antara presiden dan menteri-menterinya. Presiden saja ya, antara presiden sama menterinya ada tidak sinkron ya, mencari aman sendiri, mencari keuntungan sendiri. Ini yang saya lihat. Oke. Sekali lagi, orang yang sudah diwaraskan Pak Ganjar. Salam demokrasi.